السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'du, rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahama, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Pada pertemuan kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang hadithun nuzul. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahwa menyikapi hadithun nuzul dan ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat lainnya, para ulama terbagi menjadi dua kelompok besar, mengikuti dua metode yang sudah kita sampaikan dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu secara panjang lebar. Metode yang pertama yaitu at-tafwid atau at-ta'wil al-ijmali. Metode kedua at-ta'wil, disebut begitu saja, atau at-ta'wil at-tafsili, ta'wil secara terperinci. Nah, terhadap hadithun nuzul ini kemarin sudah kita jelaskan bahwa para ulama salaf menegaskan bahwa an-nuzul yang ada dalam hadis ini dimaknai dengan an-nuzul bila kaif. Ya, boleh dimaknai ya hadis yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila akhirih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu bila kaif. Apa makna perkataan yanzilu bila kaif? Artinya nuzul yang ada dalam hadis ini yang dinisbatkan kepada Allah, maknanya bukan kaifiyatun minal kaifiyat, bukan nuzul yang merupakan atau yang dimaknai dengan sifat makhluk. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bahwa an-nuzul yang merupakan sifat makhluk, an-nuzulul hissi, turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, itu maknanya adalah berada di suatu tempat lalu bergerak, berpindah, turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, mengisi sebuah tempat, kemudian bergerak, kemudian turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, mengosongkan sebuah tempat yang ada di tempat yang lebih tinggi tadi, mengosongkan sebuah ruang kosong ya di tempat yang lebih tinggi, mengisi ruang kosong di tempat yang lebih rendah. Nah, ini makna an-nuzul al-hissi, turun secara fisik, artinya ada sesuatu yang ada jism yang bertempat di suatu tempat, mengisi sebuah ruang kosong, lalu bergerak, berpindah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, mengosongkan ruang kosong yang ditempatinya pertama kali, kemudian mengisi ruang kosong yang ditempatinya setelah bergerak, berpindah tersebut. Ini makna an-nuzul al-hissi, dan ini jelas mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari mengisi sebuah tempat, berada di sebuah tempat, mengisi sebuah ruang kosong, lalu bergerak, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengosongkan sebuah ruang kosong, mengisi ruang kosong yang lain, ya, berpindah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini semuanya adalah kaifiyat, Ini semuanya adalah sifat-sifat makhluk yang dinafikan oleh para ulama salaf
radhiyallahu taala anhum dengan perkataan mereka yang singkat, yang padat, yanzilu bila kaif. Bila kaif. Ya, al-kaif kullu ma kana min sifatil makhluqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan nuzul, tapi nuzulnya bila kaif. Bukan nuzul yang dikenal. Bukan nuzul dengan makna yang berlaku bagi makhluk. Bukan nuzul yang dikenal dengan makna yang dikenal di kalangan makhluk, seperti tadi sudah kita singgung. Dan kemarin sudah kita sebutkan perkataan para ulama salaf radhiyallahu taala anhum, ya, yang dikutip oleh Al-Hafidhu Al-Baihaqi dan lainnya. Kemarin telah kita sebutkan perkataan Al-Hafidhu Al-Baihaqi, ya, tentang makna an-nuzul bagi Allah dengan pemaknaan para ulama salaf. Beliau mengatakan innahu laisa harakatan wala nuqlah. Nuzul bagi Allah menurut para ulama salaf ketika mereka mengatakan yanzilu bila kaif, maknanya bukan harakah, bukan nuqlah, bukan bergerak, bukan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ta'ala Allahu an sifatil makhluqin. Allah Maha Suci dari semua sifat-sifat makhluk. Juga telah kita sebutkan perkataan yang dikutip oleh Al-Hafidhul Baihaqi dari sebagian ulama salaf pula. Beliau mengatakan wal maji'u wan nuzulu sifatani manfiyatani 'anillahi ta'ala min tariqil harakati wal intiqali min halin ila hal. Maji' dan nuzul itu dua sifat yang dinafikan dari Allah Ta'ala dengan makna bergerak dan berpindah, beralih dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Bal huma sifatani min sifatillahi Ta'ala. Al-maji' dan an-nuzul keduanya adalah dua di antara sifat-sifat Allah Ta'ala bila tashbih, tanpa menyerupakan nuzulnya Allah dengan nuzulnya makhluk. Dan itu artinya bukan bergerak, berpindah, mengisi sebuah tempat, mengosongkan sebuah tempat. Jallallahu ta'ala, maha agung Allah ta'ala, maha suci Allah, amma yaqulul mu'attilatu li sifatihi, dari perkataan golongan mu'attilah, golongan yang menafikan sifat-sifat Allah. Wal musyabbihatu biha, Allah juga maha suci dari perkataan golongan musyabbihah yang menyerupakan Allah sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, uluwan kabira, dengan kesucian yang sempurna. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan di antara para ulama salaf yang menegaskan, ya, bahwa al-maji' dan an-nuzul bagi Allah Ta'ala maknanya bukan makna yang berlaku bagi makhluk. Maknanya bukan bergerak, mendatangi sebuah tempat, meninggalkan tempat yang lain. Itu al-maji', mengosongkan sebuah ruang kosong, mengisi ruang kosong yang lain, bukan itu maknanya. An-nuzul juga begitu, bukan dimaknai dengan makna yang berlaku bagi makhluk tadi. Di antara yang menegaskan, ya, hal atau makna ini, penegasan seperti ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi meriwayatkan dari Imam Ahmad dalam kitab beliau Manaqibu Ahmad, saat orang-orang Mu'tazilah menanyai Al-Imam Ahmad atau mendebat Al-Imam Ahmad, ya, sehingga mereka membawa-bawa ayat waja'a rabbuka, ya, maka Al-Imam Ahmad menjelaskan waja'a rabbuka innama ya'ti qudratuhu. Waja'a rabbuka innama ya'ti qudratuhu. Maknanya yang datang itu kudrah Allah, maksudnya apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah muncul di hari kiamat, yang menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat, ya. Ayat waja'a rabbuka ini sudah kita jelaskan maknanya.
di sekian banyak pertemuan yang lalu. Nah, setelah Al-Hafidh Al-Baihaqi meriwayatkan perkataan Al-Imam Ahmad yang mentakwil wa jaa'a rabbuka ay ja'at qudratuhu atau innama ya'ti qudratuhu. Apa kata Al-Hafidh Al-Baihaqi rahimahullah? Kata beliau, wa fihi dalilun ala annahu kana la ya'taqidu. Dalam perkataan Imam Ahmad ini terdapat dalil bahwa beliau, Imam Ahmad, tidak meyakini fil maji'il ladzi warada bihil kitab, tentang al-maji' yang disebutkan dalam Al-Quran, wan nuzulil ladzi waradat bihis sunnah, dan nuzul yang disebutkan dalam hadis. Imam Ahmad tidak meyakini bahwa maji' dan nuzul adalah intiqalan, berpindah, min makanin ila makan, dari satu tempat ke tempat yang lain, kama ji'i zawatil ajsami wa nuzuliha, seperti maji'nya jism dan nuzulnya jism. Maji'nya jism, nuzulnya jism itu adalah jelas berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa innama huwa ibaratun an zuhuri ayati qudratih. Kalimat wa jaa'a rabbuka itu menunjukkan makna munculnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Hafidh Al-Baihaqi menegaskan bahwa Imam Ahmad Ibnu Hanbal ketika mentakwil ayat wa jaa'a rabbuka dengan perkataan beliau ay ja'at qudratuhu atau innama ya'ti qudratuhu, itu menunjukkan bahwa Al-Imam Ahmad tidak meyakini tentang al-maji' yang ada dalam Al-Quran, al-nuzul yang ada dalam hadis. Beliau tidak meyakini maji' dan nuzul bagi Allah seperti maji' dan nuzulnya jism. Ya, kalau maji' dan nuzulnya jism berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, itu makna maji' dan nuzul bagi jism. Nah, sementara Imam Ahmad tidak meyakini itu. Ya, kenapa demikian? Seandainya Imam Ahmad meyakini maji' secara zahirnya, datang dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau nuzul, seandainya Imam Ahmad meyakini bahwa nuzul bagi Allah adalah berpindah dari satu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih bawah, niscaya beliau tidak akan mentakwil wa jaa'a rabbuka dengan wa ja'at qudratuhu atau innama ya'ti qudratuhu. Seandainya al-maji' ya boleh dimaknai, atau seandainya Imam Ahmad Ibnu Hanbal meyakini bagi Allah al-harakah was-sukun wal-intiqal, seandainya Imam Ahmad meyakini bagi Allah bergerak, diam, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, niscaya beliau akan membiarkan ayat wa jaa'a rabbuka dipahami secara zahirnya, dan beliau tidak akan mentakwilnya dengan mengatakan wa jaa'a rabbuka ay ja'at qudratuhu. Ya, jadi seandainya Imam Ahmad meyakini, Imam Ahmad salah satu tokoh salaf ternama dan sangat disayangkan, sekian banyak golongan mujassimah menisbatkan diri kepada beliau, padahal beliau beri minhum. Padahal Imam Ahmad terlepas, terbebas dari keyakinan-keyakinan golongan musyabbihah yang mengaku sebagai pengikut Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi takwil wa jaa'a rabbuka dengan wa ja'at qudratuhu oleh Al-Imam Ahmad menunjukkan bahwa beliau, Imam Ahmad, salah seorang tokoh salaf ternama, beliau tidak meyakini bahwa Allah disifati dengan bergerak, ya, dan diam serta berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, karena seandainya Imam Ahmad meyakini hal itu bagi Allah, beliau tidak akan mentakwil wa jaa'a rabbuka dengan ja'at qudratuhu. Nah, karena itulah Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi dengan tegas mengatakan, ketika Imam Ahmad mentakwil wa jaa'a rabbuka dengan ja'at qudratuhu, itu menunjukkan bahwa beliau tidak meyakini tentang maji bagi Allah, nuzul bagi Allah dengan makna yang berlaku bagi makhluk, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti maji dan nuzulnya jism.
seperti maji dan nuzulnya jism. Ya, kalau jism dikatakan yaji'u, ya'ti, datang, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau jism dikatakan yanzil, ya, berpindah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, ini ya takwil yang dilakukan Imam Ahmad ini menunjukkan bahwa beliau tidak meyakini maji dan nuzul bagi Allah dengan makna yang berlaku bagi makhluk, berlaku bagi jism. Ya, nah, ini menegaskan bahwa para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ya meyakini tanzihullah an sifatil makhluqin, menyucikan Allah dari sifat-sifat makhluk seluruhnya. Dengan demikian makna waja'a rabbuka, ya, makna yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya, menurut para ulama salaf, al-maji' bila kaif, an-nuzul bila kaif. Ya, an-nuzul, al-maji' bukan dengan makna datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, ini penting untuk kita pahami. Kenapa demikian? Karena golongan musyabbihah mujassimah, ya, meyakini bagi Allah bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, dan menisbatkan itu kepada para ulama salaf. Ya, seperti Ad-Darimi, Al-Mujassim, Ibnu Taimiyah, salah dua tokoh mujassimah yang ternama. Keduanya saat memaknai, ya, al-maji dan an-nuzul, maka mereka menisbatkan kepada Allah al-harakah, bergerak. Juga menisbatkan kepada Allah turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Lalu mereka mengatakan bahwa itu keyakinan para ulama salaf. Maka ini sesungguhnya kebohongan, kedustaan yang dinisbatkan kepada para ulama salaf. Para ulama salaf selalu mengatakan tentang sifat-sifat Allah, ya, yang mutasyabihat, ya, yang ada dalam ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat selalu dimaknai dengan bila kaif. Amir ruha kama ja'at bila kaif. Ya, bacalah ayat tersebut mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat, ya, kama ja'at, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, tapi apa? Bila kaif atau bila kaifiyah. Tapi jangan dimaknai bahwa sifat-sifat tersebut yang ada pada ayat atau hadis-hadis mutasyabihat tersebut jangan diyakini sebagai kaifiyatun minal kaifiyat. Jadi apa yang dinisbatkan oleh Ad-Darimi, Ibnu Taimiyah dan para pengikut mereka, ya, kepada Allah, bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu mereka nisbatkan kepada para ulama salaf, itu sesungguhnya bertentangan dengan keyakinan para ulama salaf. Karena bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itulah kaifiyah yang dinafikan oleh para ulama salaf ketika mereka mengatakan bahwa al-maji bila kaif, an-nuzul bila kaif. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Golongan musyabbihah ketika memaknai ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat secara zahirnya, dan itu artinya tashbih, ya, dan itu artinya tashbih, karena ketika memaknai ayat atau hadis mutasyabihat secara zahirnya artinya menyifati Allah dengan sifat makhluk, menyerupakan zat Allah atau sifat Allah dengan zat dan sifat makhluknya, ya. Nah, jadi golongan musyabbihah mujassimah ini ketika memaknai ayat dan hadis-hadis mutasyabihat secara zahirnya, itu artinya terjatuh kepada tashbih, ya, menyerupakan zat Allah atau sifat-sifatnya dengan zat makhluk atau sifat-sifat makhluk, dan tidak akan selamat dari tashbih
kecuali orang yang memaknai ayat mutasyabihat tidak secara zahirnya, ya, dengan tanpa menentukan makna tertentu seperti metode para ulama salaf, atau dengan menentukan makna tertentu seperti metode para ulama khalaf. Kebanyakan ulama khalaf. Metode pertama kebanyakan ulama salaf. Ya, tanpa mengikuti salah satu dari dua metode ini, maka yang terjadi adalah ainut tashbih. Maka yang terjadi adalah tashbih itu sendiri. Ketika orang tidak mentakwil ayat mutasyabihat, hadis mutasyabihat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, memaknainya secara zahirnya tanpa mentakwil dengan takwil secara global atau takwil secara terperinci, takwil secara global bila kaif, takwil secara terperinci sesuai dengan konteks ayat atau hadis tersebut, maka tanpa itu, tanpa mengikuti salah satu dari dua takwil ini, maka yang terjadi adalah tashbihun wa tajsim. Dan ini yang terjadi dan dilakukan oleh golongan musyabbihah mujassimah. Makanya mereka tidak menganggap sebagai masalah ketika menisbatkan kepada Allah al-harakah wal intiqal. A'udzubillahil azim. Nah, apa kalimat-kalimat yang mereka ucapkan? Sebagai bungkus untuk menutupi keyakinan tasbih mereka itu. Mereka mengatakan tentang haditsun nuzul misalnya, mereka mengatakan yanzilu bidzatihi atau yanzilu haqiqatan atau yanzilu nuzulan haqiqiyan. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau sudah ada kalimat-kalimat seperti itu, ya, jika ada orang yang mengatakan tentang sifat nuzul bagi Allah, yanzilu bidzatihi atau yanzilu haqiqatan atau yanzilu nuzulan haqiqiyan, maka ini semuanya maknanya adalah tashbih. Ya, sebagaimana golongan musyabbihah mengatakan hal ini tentang haditsun nuzul, mereka juga mengatakan istawa bidzatihi atau istawa haqiqatan atau istawa istiwaan haqiqiyan. Apa makna hakiki dari istiwa? Apa makna hakiki dari maji? Apa makna hakiki dari nuzul? Bertempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu makna yang hakiki. Ya, atau makna yang zahir. Ya, itu pula ketika orang mengatakan, itu pula maknanya ketika orang mengatakan istawa bidzatihi atau istawa haqiqatan. Ya, atau istiwaan haqiqiyan. Begitu pula yanzilu ketika dikatakan oleh mereka yanzilu bidzatihi atau yanzilu haqiqatan atau yanzilu nuzulan haqiqiyan. Ini makna yang mereka yakini. Ya, berada di sebuah tempat, menempati sebuah ruang kosong, ya, bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kita pertanyakan kepada orang-orang seperti ini, dari mana itu kata bidzatihi? Dari mana itu kata haqiqatan? Dari mana itu kata haqiqiyah? Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Ya, jadi penting untuk kita pahami bahwa ketika para ulama salaf menetapkan al-maji dan an-nuzul bagi Allah dibarengi dengan tanzih, dengan perkataan bila kaif atau bila kaifiyah, atau seperti kata Imam Malik, wa kaifa anhu wa la yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu'. Selalu dibarengi dengan menafikan kaifiyah dari Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Selalu dibarengi dengan mensucikan Allah dan sifat-sifatnya dari kaifiyat kullu ma kana min sifat al-makhluqin, semua sifat-sifat makhluk. Hadirin rahimakumullah, jadi pada kesempatan kali ini kita telah menjelaskan metode yang pertama
mazhab kebanyakan para ulama salaf ketika memaknai haditsun nuzul. Dan ini sangat-sangat jauh berbeda dengan keyakinan golongan musyabbihah mujassima tentang an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama salaf mengatakan yanzilu atau an-nuzul bila kaif, sementara golongan musyabbihah mujassima menisbatkan nuzul dengan makna yang berlaku bagi makhluk. Berlaku bagi makhluk. Ya, tanpa mensucikan Allah dari kaifiyat sebagaimana keyakinan para ulama salaf, meskipun golongan musyabbihah mujassima ini kadang dengan lidah mereka mengatakan bila takyif. Tapi sesungguhnya di hati dan keyakinan mereka dan dalam perkataan-perkataan mereka, mereka meyakini kaifiyat ya bagi Allah dalam sifat majid, dalam sifat nuzul, dalam sifat istiwa dan seterusnya. Mudah-mudahan pemahaman yang benar terhadap metode dan keyakinan para ulama salaf ini membuat kita tercerahkan dan mengetahui penyimpangan golongan musyabbihah mujassima dari keyakinan para ulama salaf radhiyallahu taala anhum, mereka yang selalu mengaku sebagai salafiyun, pengikut para ulama salaf, namun sesungguhnya kenyataannya, faktanya mereka tidak mengikuti para ulama salaf. Mereka berkeyakinan dengan keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan para ulama salaf, bahkan ulama khalaf, mayoritas umat Muhammad, yaitu keyakinan tanzih, mensucikan Allah Ta'ala dari segala keserupaan dengan makhluk, baik pada zatnya maupun sifat-sifatnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan tentang metode yang kedua, metode para ulama khalaf kebanyakan dan sebagian ulama salaf yang mentakwil an-nuzul dengan takwil-takwil yang tidak bertentangan dengan ayat atau hadis muhkamat dan sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Ini materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa salawat dan tahlil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.